Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Doa saya kiranya setiap kita boleh dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita dalam menjalani hidup ini. Percaya bahwa bersama Tuhan kita boleh melewati semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau mulai ibadah kita. Kita mau satukan hati. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Kami sadar Tuhan, Engkaulah yang mempunyai hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan untuk boleh lebih dekat kembali padamu Tuhan. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, muka dengan muka Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
pagi hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Bahkan menghidupkan kembali jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada dan melawat Tuhan setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang percaya, kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau nyanyikan kasih Allah. Kasih Allah yang tak berkesudahan bagi setiap kita. Mari naikkan pujian ini. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, oh nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di sorga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya
Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, kota perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu boleh duduk di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biar Engkau yang selidiki hati setiap kami. Engkau yang lihat hati kami Tuhan. Apakah kami berkenan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi refnya saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau
itulah yang menjadi tekad bagi kami ya Tuhan. Kami akan tetap setia kepada kebenaran akan firman, dan kami akan berjuang untuk mencapai hal itu. Tetapi kami perlu Engkau untuk kami dapat mengakhiri sampai garis finish kami. Kami dengan penuh keterbatasan selalu tetap membutuhkan Engkau. Itu sebabnya sebelum kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ampunilah dosa kami, kuduskan kami. Kiranya hari ini Engkau hadir untuk melawat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga kami diberkati, kami diberi kemenangan untuk melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ungkapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, tidak lupa saya ucapkan pada hari ini selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Saya selalu berdoa kiranya saudara-saudara sidang jemaat selalu dipelihara dan selalu dijaga oleh Gembala yang agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan saya saudara, saudara tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan situasi apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Nah, hari ini kita akan menikmati yang pertama adalah kebenaran dari firman Tuhan, dan yang kedua kita juga akan menikmati hari ini sakramen perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri dan saya akan membaca dulu satu ayat dari Injil Matius pasal 23. Saya akan bacakan bagi saudara ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai para ahli kitab suci dan orang-orang dari mazhab Farisi. Hai orang-orang yang munafik, kamu sama seperti makam yang dikapur putih. Luarnya tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang orang mati dan semua yang najis. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara ketika saudara mendapatkan sesuatu yang palsu? Sekali lagi, apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara mendapat sesuatu yang palsu? Gimana kira-kira? Menakutkan atau siapa takut? Nah, hari ini tema khotbah kita adalah kepalsuan. Di bawahnya siapa takut. Minggu-minggu ini saya percaya bahkan selama 2-3 minggu ini saudara-saudara pasti banyak mendengar. Mungkin lewat radio, melihat di televisi, atau melalui komunikasi dengan teman-teman, ya, atau perbincangan yang kita dengar, ada banyak hal yang palsu terjadi. Misalnya surat vaksin palsu. Kayaknya nggak masuk akal juga ya. Vaksin dikasih pemerintah oleh perusahaan di mana pegawai itu bekerja, itu free, gratis. Vaksinnya gratis, dia nggak mau. Tapi surat vaksin yang palsu, dia beli dari harga 300-500 ribu. Bahkan tadi pagi saya
lihat di televisi berani bayar antara 1 sampai 1,5 juta. Surat vaksin palsu, dia nggak divaksin tapi punya surat vaksin palsu loh. Yang free dia nggak mau, tapi yang palsu ini sesuatu palsu yang sangat membahayakan dia berani bayar loh. Sepertinya tidak masuk akal ya. Tapi ini sangat berbahaya. Surat swab PCR palsu gitu ya, dianya kena COVID tapi dia kemudian pakai surat swab istrinya. Mungkin pernah lihat di televisi ya, seorang pria nyamar jadi istrinya, jadi perempuan, pakai KTP istrinya, pakai surat PCR, naik kapal terbang. Tapi di kapal terbang ketika lagi di atas itu di ruang toilet dia ganti dirinya menjadi tetap pria. Dan akhirnya ketahuan, fatal, sudah bisa dipenjara. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara membeli obat palsu, coba saudara sekalian, bahkan di televisi saya sempat melihat bagaimana seorang peternak ikan, saya lupa tuh, ikan piranha atau apa tuh ya, ikan apa yang mahal itu loh, tabung oksigennya yang dia beli untuk ikan yang dia bisa tempatkan untuk dijual, rupanya tabung oksigen isinya bukan oksigen, racun. Ada yang lemas, bahkan ada yang sampai mati ikannya saudara. Sangat berbahaya sesuatu yang palsu. Nah, jadi kalau pertanyaan lewat tema kita tadi, kepalsuan siapa takut? Jawabannya jelas, sangat menakutkan. Nah, kalau kita lihat konteks tadi dari Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-27, Yesus menegur dengan keras ahli-ahli Taurat, ahli Alkitab suci atau mazhab ini golongan Farisi. Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang ahli kitab suci, kitab Taurat, konteks itu kitab Nabi Musa, dan mereka juga sebagai penafsir. Jadi kalau hermeneutik ini dia pakarnya nih. Jadi ahli kitab Taurat, 5 kitab Musa itu, mereka juga sebagai penafsir kitab itu. Jadi bukan sembarangan nih orang. Kalau golongan Farisi, jadi ini adalah kumpulan ahli Taurat bersama dengan para rabi atau guru. Kalau dalam konteks guru-guru di Indonesia mungkin ini mazhab ini namanya PGRI gitu ya. PGRI, kumpulan guru-guru ini yang banyak-banyak yang ada di Indonesia. Nah, Yesus menegur dengan keras mereka, celakalah kamu, karena apa? Karena rupanya mereka melakukan sesuatu itu hanya ingin dilihat orang. Nanti Bapak Ibu sudah baca ayat yang kelima, masih pasal yang sama, pasal 23 ya. Tadi kita baca 27, ayat yang kelima. Rupanya mereka melakukan sesuatu hal itu hanya ingin dilihat orang. Jadi ada kepalsuan di dalam kehidupannya. Mereka melakukan memang kelima kitab Taurat itu dengan pokoknya sungguh-sungguh pokoknya dipraktekanlah. Tapi rupanya apa yang mereka lakukan menjadi sebuah kewajiban dan akhirnya di dalamnya ada kepalsuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang Tuhan sangat tegur, khususnya untuk ahli Taurat dan golongan Farisi di sini, bahwa apapun yang namanya kepalsuan itu berakibat fatal karena ada malapetaka, atau katakanlah di situ saudara-saudara sekalian, mereka menerima apa saudara sekalian? Hal yang sangat luar binasa, bukan luar biasa lagi saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat saudara sekalian bagaimana sesuatu yang di dalamnya ada kepalsuan itu sangat berbahaya, sangat mengerikan dan menjadi sebuah malapetaka. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau belajar juga di sini dengan perbandingan seorang wanita. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari Injil Yohanes pasal 12 itu ayat yang ketiga.
Saya akan bacakan ya, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Ini adalah keluarga dari Lazarus. Nah, salah seorang dari adiknya itu melakukan sesuatu. Saya baca dari Yohanes 12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya. Diminyakilah kaki Yesus dan disekanya dengan rambutnya. Bau minyak pun semerbak di dalam rumah itu. Amin. Kita melihat di sini saudara bagaimana Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang namanya Maria. Ini adiknya Lazarus. Mereka bersaudara 3 orang dengan Maria. Ketika Yesus datang menjumpai keluarga ini, yang dilakukan oleh Maria adalah melakukan sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni. Kalau dikatakan di sini bagaimana Maria membawa minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Saya percaya minyak narwastu ini memang dikumpulin. Kalau di Indonesia mungkin seperti mereka ngumpulin emas, ya. Tapi ini bukan emas di Jawa, emas Joko, emas Budi, bukan, ini emas beneran gitu ya. Artinya begini. Ketika mereka kepepet butuh duit, emasnya bisa dijual. Sama juga dengan Maria, ketika butuh uang, ini minyak narwastu ini bisa dijual. Tetapi ketika Yesus datang menjumpai kehidupannya, Yesus telah menolong di dalam kehidupan keluarganya. Ada satu ungkapan syukur yang dilakukannya, dan di dalamnya tidak ada kepalsuan. Sesuatu yang murni, berani berharga, katanya sih kan mahal harganya. Buktinya mana? Kami kan survei membuktikan ketika minyak itu dituangkan, maka tadi ayat mengatakan semerbak harum memenuhi ruangan rumah itu. Sesuatu yang dilakukan dengan tulus, sesuatu yang dilakukan dengan murni, maka ada harum semerbak. Kalau kita melakukan itu dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan, itu sesuatu yang sangat menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari pada hari ini lakukanlah sesuatu baik kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Lakukanlah itu dengan hati yang tulus, dengan murni. Contoh misalnya, ketika kita ibadah, mari kita lakukan ibadah itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Ya, ada kekhawatiran sebetulnya, bukan hanya saya, tapi ada banyak gembala dan pendeta yang dalam melayani mengembalakan bahwa dalam ibadah online ini banyak orang yang sekarang tidak lagi sungguh-sungguh melakukan ibadahnya, tetapi ya hanya sebagai formalitas, ya sebagai kewajiban gitu ya. Beda orang yang makan karena kewajiban, orang yang makan karena butuh. Biasanya orang yang makan karena kewajiban itu adalah orang-orang tanda kutip yang sakit. Ya karena dokter menganjurkan, karena sebelum minum obat makan dulu, ya. Bahkan orang sakit yang parah pun tidak bisa menikmati sesuatu yang menurut orang itu sangat enak, sangat nikmat. Bahkan kadang-kadang makanan yang diberikan untuk orang-orang sakit ini justru dimakan oleh orang-orang yang sehat gitu ya. Entah ada temannya datang atau keluarganya, udah kamu makannya dah, kenapa? Nggak enak, hambar, padahal itu enak susah. Karena apa? Dia sakit. Beda dengan orang yang makan karena kebutuhan. Ya maaf kata, ibaratnya makan pakai tempe sama sambal, wis nikmat banget saudara. Kenapa? Karena memang menikmati makanan itu sebagai sebuah kebutuhan. Jangan melakukan ibadah kita saudara sekalian hanya sebagai sebuah kewajiban. Kalau dalam Alkitab itu sebuah kekejian, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Nampaknya sih seperti kayak ahli Taurat dan golongan Farisai ini, gitu ya. Wah, dilakukan dengan apa? Ya, sepertinya sih dilakukan dengan anjuran gitu ya. Tapi rupanya sebagai sebuah formalitas atau kewajiban. Apapun yang kita lakukan kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya buat apa saudara? Sia-sia. Ya di samping kekhawatiran sebagai gembala pun saya walaupun saya sudah pensiun guru, melihat situasi mengajar belajar daring seperti ini, saya khawatir ada anak-anak sekolah juga yang belajarnya sebagai sebuah kewajiban dan akhirnya nggak masuk, bukan ke sini tapi nggak ke sini saudara. Kalau zaman dulu kan itu pelajaran budi pekerti ya, tatap muka aja masih tawuran, apalagi segala. Sekarang ini saudara diperparah kalau sampai orang tua tidak punya perhatian. Orang tua punya perhatian kadang-kadang saudara ya, anak-anak ya namanya anak-anak lah. Itu sebabnya kata kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 ya, ajarkanlah itu berulang-ulang, artinya jangan pernah bosan. Orang tua sekarang stres saudara. Ya kita atau saya pun bisa memahami, tapi sebagai sebuah kewajiban kita. Maksud saya syarat sebagai sebuah tanggung jawab, bukan kewajiban. Sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan terhadap anak-anak. Kita harus didik mereka terus punya semangat belajarnya. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebuah kebutuhan untuk mereka nanti loh. Ini kedepannya jadi apa saudara sekalian anak kita. Ditentukan sekarang ini kalau kita nggak punya peduli sama anak kita. Yang pertama soal apa? Ilmu pengetahuan. Yang kedua yang sangat penting kalau sekali proses yang pertama seharusnya nih, yaitu apa? Iman. Berapa tahun anak kita nggak ke gereja saudara? Ke gereja aja ya. Ke gereja aja masih saudara sekalian. Tingkah lakunya terus dimodern. Ini apalagi kalau sistem daring seperti ini saudara. Kalau orang tua tidak punya perhatian. Nah nih jam berapa nih sekolah minggu online, ayo mandi dulu. Jam berapa? 9, jam 8 mandi, sarapan dulu. Kita harus ekstra berjuang saudara sekalian. Saya percaya Maria ini dia berjuang untuk mendapatkan minyak narwastu yang mahal dan murni. Dan ketika Tuhan melawat hidupnya, dia persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Luar biasa, Tuhan menerima, bahkan Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh Maria ini. Mari ketika kita ibadah, kita lakukan sebagai sebuah kebutuhan. Oh ya nih, minggu nih, hari ibadah, ayo kita ibadah. Ketika kita memberi pun mari, bukan kita memberi karena kita kaya. Ya lumayanlah saya bantu dia lah. Apa artinya ketika kita lakukan sebagai formalitas dan tidak dihargai dan Tuhan tidak bisa menerima? Mari kita lakukan ketika kita memberi apapun yang kita berikan untuk sesama, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita dengan hati yang tulus. Saya percaya Tuhan akan menerima dengan luar biasa. Apalagi saudara sekalian, bukan hanya ibadah, bukan hanya memberi. Ketika kita doa pun saudara, jangan juga jadikan doa sebagai sebuah kewajiban. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Yesus, doa itu dijadikan sebuah kebutuhan. Dilakukannya dengan hati yang tulus, mengundang hadirat Tuhan supaya apa? Tuhan tetap menjadikan mereka orang-orang yang setia. Kalau saya katakan Daniel itu nggak pernah mengejar jabatan, nggak pernah mengejar materi, justru materi jabatan yang ngejar dia. Dan ketika dia merasa diberkati, dia memberikan itu kepada rekan-rekannya, berbagi. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mari pada hari ini, apa yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Saya akan tutup dengan satu ayat dari Injil Markus. Markus pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dimanapun Injil dikabarkan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut-sebut juga untuk mengingatnya. Luar biasa kan? Apa yang dilakukan oleh Maria.
bukan hanya Tuhan menghargai, tapi orang juga, manusia juga, itu juga akan mengagumi sangat. Mereka ingat apa yang oleh Maria, itu yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kepalsuan bukan siapa takut, tapi sangat menakutkan. Jangan takut terhadap dunia ini. Dunia yang fana ini enggak perlu takut. Yang sudah takuti seharusnya adalah kekekalan setelah selesainya hidup kita ini. Jangan pernah kita berkata seperti Khairil Anwar dalam puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. It's okay benar, tapi sudah umur 25 dia sudah meninggal kan. Artinya kita nggak tahu. Hari ini kalau kita boleh ada, itu hanya anugerah Tuhan. Berikan sesuatu yang terbaik dengan hati yang tulus, karena Tuhan juga telah memberikan dengan tulus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Ku datang ya Bapa. Amin. Itulah permohonan kami ya Tuhan. Ajarkan kami taat dan setia kepada segala perintah, agar kami yang lakukan bukan hanya di dalamnya ada kepalsuan, tetapi sungguh-sungguh sesuatu yang murni dan tulus. Terima kasih untuk teguran firman-Mu pada hari ini. Itu sebabnya sebelum kami menerima sakramen perjamuan kudus, mohon sekali lagi, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami jika apa kami lakukan pada hari-hari ini menjadi sebuah kepalsuan. Tuhan, kami rindu Tuhan mengubah hidup kami. Mulai hari ini apa yang kami lakukan, sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni, seperti Maria yang telah melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, sakramen perjamuan kudus ini lawatan akan dahsyat luar biasa untuk melawat kami yang ada di rumah masing-masing, dimanapun kami berada pada hari ini. Saya percaya pada hari ini, ketika kami lakukan dengan penuh kesungguhan, maka Engkau akan lawat dengan dahsyat dan luar biasa. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, bahkan yang punya problem Tuhan berikan kemenangan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Tetapi apapun yang terjadi, kami akan tetap setia iring Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara bisa saat teduh sebentar. Kesempatan mempersiapkan untuk roti, anggur. Jangan kita lupakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dia tulus memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Amin. Menyiapkan diri untuk menerima lautan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Mari kembali kita berdiri untuk menghormati Tuhan lewat sakramen ini. Kita akan angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian sabda Allah. Apa yang telah kuterima dari Yesus Tuhan kita, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu malam ketika Yesus Tuhan kita dihianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Kembali mari kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya akan menyampaikan demikian sabda Allah. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku setiap kali kamu minumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu luar biasa untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan sekali lagi setiap apa yang kami lakukan, kami melakukannya dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur, kami terima berkat-Mu ini.
menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bersama Tuhan. Tidak terasa kita sudah menginjak bulan yang ke-8. Coba kita tengok kiri kanan kita dalam pemahaman sahabat-sahabat kita, entah di kantor, entah di gereja, entah di lingkungan rumah kita. Apakah sudah ada yang mendalui kita? Sekarang memang harus saatnya kita sungguh-sungguh. Sekali lagi, saatnya sungguh-sungguh kita setia iring Tuhan, melakukan dengan hati yang tulus. Doa saya sekali lagi, Tuhan menjaga memelihara hidup saudara. Menjaga memelihara bukan berarti tidak ada tantangan, ujian, cobaan. Kalau itu ada, seharusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, minta Tuhan untuk tetap ada dalam hidup kita sebagai Immanuel lewat doa-doa kita. Dan harapan saya, apapun mas saudara, jangan pernah menyerah, karena hati yang gembira adalah obat nyaman. Ya, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara di mana saudara. Mari kita tutup ibadah kita dalam satu pujian. Ku datang ya Bapa, kembali kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti dahsyat dan luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami yang sering berubah-ubah. Itu sebabnya kami akan tetapkan hati kami untuk apa yang kami lakukan mulai hari ini. Kami lakukan dengan hati yang tulus dan murni. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini. Seluruh pemain musik, WL, petugas media, semua yang telah melayani hari ini, pelayan berjamaah kudus, hamba doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan-Mu selalu ada dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah berusia emas. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini ada, kami dukung mereka dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kesehatan yang prima dalam usia emas mereka, kekuatan yang baru, memberkati mereka dan menambahkan iman mereka dalam usia emas. Bapak Ibu kami ini semakin setia ini. Pagi ini tiada henti-hentinya kami terus dukung doa untuk anak-anak cucu kami dimanapun mereka berada. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu ya Tuhan, yang hormat kepada orang tuanya, baik orang tua kandung, orang tua tiri, atau orang tua sebagai orang tua mereka. Jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Berikan semangat untuk mereka belajar, sehingga masa depan mereka Engkau jamin dan Engkau pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba tidak tahu persoalan hidup mereka, yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya hamba berdoa sekali lagi untuk seluruh sidang jemaat-Mu ini, yang sakit apapun penyakit mereka, siapapun yang sakit, yang hamba tahu Tuhan sanggup menolong mereka. Pagi ini hamba berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan berikan kesembuhan sehingga pagi ini menjadi kesembuhan ilahi bagi mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan mari buka jalan. Yang punya problem, Tuhan berikan kemenangan. Yang sudah pensiun, Tuhan tetap pelihara dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk seluruh petugas kesehatan, baik dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Berikan mereka semangat dan kesehatan yang prima. Berkati hidup mereka. Bangsa negara kami terus kami dukung doa. Dalam nama Tuhan Yesus, NKRI aman dalam perlindungan. Berkati dari Bapak Presiden sampai para pejabat yang paling dekat dengan kami, Bapak RW dan Bapak RT kami. Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami, bahkan di seluruh dunia ini, satu kerinduan yang sama. Tuhan, mari pulihkan negara kami Indonesia, bahkan juga seluruh dunia dari pandemi corona ini. Kerinduan kami, Tuhan mematahkan dan Tuhan menghancurkan segala penyakit termasuk corona atau COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa tidak pernah berubah itu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Namun di atas segalanya ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu, karena kami tahu setiap kehendak rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami. Tambahkan iman kami, untuk kami tetap setia berharap kepadamu, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah ini dengan pengungkapan syukur. Haleluya, haleluya. Dan mari jemaat kita mengangkat kedua tangan kita, menerima doa berkat dari Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dan Tuhan berkati. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta denganmu. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.